Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pikal Digital, berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Di video kali ini, Pikal akan membagikan informasi tentang pembahasan lengkap full paket modul 2. Oke kawan, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, kita buka Chrome. Nah, di sini Pikal langsung saja ke tampilan LMS Guru Penggerak. Oke, kita langsung ke paket 2.1 ya. Kali ini sudah di paket modul 2. Kita menuju paket modul 2.1. Oke. Nah, ini tampilan awal dari modul 2.1. Nah, di sini di paket 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kita lihat di pendahuluan seperti biasa ada video dari instruktur ya. Kawan-kawan tinggal next. Tapi sebelum next, kawan-kawan disarankan untuk memperhatikan dulu video ya, karena instruktur akan memberikan materi awal tentang apa yang akan dibahas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita ke bahan pembelajaran. Nah, di sini kawan-kawan tinggal mendownload semua. Tetapi kawan-kawan downloadnya hanya menurut jenjang yang kawan-kawan, sesuai dengan jenjang dari kawan-kawan. Kalau TK ini, kalau SD ini, dan SMP dan SMA. Nah, inilah rubrik untuk penilaian ya, perangkat pembelajaran. Nah, ini sepengalaman Pikal, tugas kelompok ini akan dibagi oleh fasilitator pada saat web meeting ya. Oke, kita lanjut ke forum komunikasi. Kita buka. Nah, di sini kawan-kawan akan berkomunikasi dengan fasilitator dan peserta modul di ini tampilan tulisan ya. Jadi kawan-kawan, nah di sini ada tulisannya. Jadi kawan tinggal tambah topik baru apa yang ingin dan menuliskan apa yang ingin kawan-kawan pelajari atau yang ingin kawan-kawan dapat dari peserta lain atau dari fasilitator. Oke, daftar hadir. Nah, di modul 2 ini khusus daftar hadir itu terpisah ya. Kalau di awal daftar hadirnya melalui Google Form yang dibagikan oleh panitia di grup WA. Nah, tapi di modul 2 ada perubahan, jadi nah ini daftar hadir yang harus dihadiri. Nah, sesuai dengan harinya Tata. Nah, tapi Pikal, nah ini di sini ya. Sebentar, semua sesi. Nah, ini rekapannya ya. Oke. Itu mengenai daftar hadir, bisa kawan-kawan pelajari lebih lanjut. Oke, mulai dari diri. Nah, di sini kawan-kawan seperti biasa di awal pembelajaran modul, kawan-kawan akan diberikan pertanyaan untuk apa yang kawan-kawan ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi atau tidak, sejauh mana kawan-kawan mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Di sini akan ada pertanyaan yang harus dijawab untuk menggali pengetahuan kawan-kawan. Lanjut, eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep kawan-kawan, nah ini tujuannya sudah jelas ya, menunjukkan pemahaman seperti itu. Jadi kawan-kawan akan lebih mengembangkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tinggal next. Selesaikan di modul ini.
kemudian akan tercentang seperti itu. Nah, ini forum diskusi sebentar. Nah, ini ada instruktur dua video instruktur ya. Dari instruktur kawan-kawan harus mendengarkan dan menyimak dengan sungguh-sungguh ya, karena pertanyaannya tambah pertanyaan. Nah, seperti ini. Apa yang ingin kawan-kawan ketahui atau apa yang ingin kawan-kawan yang masih belum mengerti, silakan tulis di kolom tambah pertanyaan. Oke, lanjut ke unggah tugas. Nah, di sini kawan-kawan di pembelajaran sebelumnya di eksplorasi konsep, kawan-kawan dalam web meeting itu akan ditugaskan untuk membuat pemetaan kebutuhan murid. Nah, ini contohnya sudah ada, tinggal download ya, tentang pemetaan kebutuhan murid. Apa saja kebutuhan murid kawan-kawan, seperti minat, kesiapan, dan profil pelajar. Nah, kawan-kawan bisa mempelajari lebih lanjut ya. Dikumpulkan. Oke, lanjut. Ruang kolaborasi, unggah tugas dan penilaian. Nah, di sini kawan-kawan juga akan ditugaskan untuk mengunggah tugas dan penilaian yang kawan-kawan dan kelompok diskusikan ya. Jadi kelompoknya akan dibagi oleh fasilitator, kemudian rencana pembelajaran, kawan-kawan akan berdiskusi dengan peserta lain tentang rencana pembelajaran yang kawan-kawan diskusikan seperti itu. Terus diunggah di sini. Oke, ini ruang kolaborasi web meeting dengan fasilitator. Jadi fasilitator akan memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini ya sesuaikan dengan jadwal kelas kawan-kawan. Nah, ini masih ruang kolaborasi web meeting juga. Jadi web meeting pertama kawan-kawan akan diberikan materi. Nah, kemudian akan ditugaskan oleh fasilitator membuat presentasi tentang pembelajaran berdiferensiasi setelah dibagikan kelompok seperti itu. Nah, ini untuk ruang kolaborasi 2-nya kawan-kawan akan ditugaskan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompok kawan-kawan seperti itu. Nah, ini disesuaikan saja waktunya. Kemudian refleksi terbimbing. Nah, refleksi terbimbing jadi refleksi dari kawan-kawan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kawan-kawan akan dituliskan langsung di blog ya, new blog post. Tinggal klik, kemudian kawan-kawan tulis apa refleksi kawan-kawan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jangan lupa diunggah PDF-nya atau Word-nya ya, seperti itu. Oke, lanjut demonstrasi kontekstual. Nah, di paket modul 2.1 ini demonstrasi kontekstual itu membuat, kalau tidak salah, pembelajaran apa saja yang lebih baik gitu, pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik dari sebelumnya yang kawan-kawan lakukan. Mungkin seperti itu arahan dari fasilitator ya. Nah, di sini pembelajaran yang baik, murid akan melakukan aktivitas atau membuat sesuatu dengan menggunakan keterampilan penting dan informasi penting untuk memahami ide dan prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Nah, jadi ini asumsi dari panitia atau mungkin penyelenggara bahwa kawan-kawan sudah melakukan pembelajaran yang baik, tetapi setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, kawan-kawan dituntut untuk merubah seperti yang awal mulanya baik menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini keterangannya sudah ada ya, tugasnya. Nah, ini kawan-kawan tinggal menambahkan saja. Nah, jangan lupa untuk setiap tugas, nah ini nih, untuk setiap tugas diharapkan selalu kawan-kawan membaca arahannya seperti ini. Nah, rubrik penilaian, pokoknya pada intinya kawan-kawan harus mencermati apa yang ditugaskan ya sini. Jadi contoh, jika kawan-kawan dibuat
membuat rangkuman 500 kata. Nah, kawan-kawan harus diupayakan untuk 500 kata seperti itu ya. Kemudian jika video di sini harus ditentukan 2 menit, lebih dari 2 menit, antara 2 menit atau sampai di 3 menit, berarti kawan-kawan harus membuat video antara 2 menit sampai 3 menit seperti itu, yaitu untuk informasi tambahan. Nah, ini elaborasi pemahaman. Nah, kawan-kawan akan melaksanakan kegiatan web meeting dengan instruktur. Jadi instruktur akan lebih jelas lagi, lebih lebar lagi memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya kawan-kawan. Jangan lupa waktunya disesuaikan dan diharapkan mencermati dan mengikuti web meeting ini karena sangat penting untuk pembelajaran ini ya. Kemudian koneksi antar materi kita klik. Nah, koneksi antar materi seperti biasa. Jadi kawan-kawan setelah mempelajari pembelajaran 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, kawan-kawan harus mengaitkan antar materi. Jadi Pikal sarankan kawan-kawan membuat satu koneksi antar materi itu yang berkaitan dari modul 1. Jadi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Itu sih saran Pikal agar kawan-kawan mendapatkan nilai maksimal ya dari fasilitator. Oke, aksi nyata. Nah, seperti biasa aksi nyata yang akan dilakukan menyesuaikan dengan pemetaan profil murid yang sudah. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi sekali lagi Pikal menganjurkan untuk apapun tugasnya selalu perhatikan apa yang dipinta seperti itu. Dipinta dalam LMS ya, tolong dicermati pertanyaannya dan arahannya seperti itu. Itu sih pengalaman dari Pikal ya. Seperti yang tadi dijelaskan sudah. Oke, kita surat penutup seperti biasa akan ada kata-kata penutup ya dari modul ini. Nah, ini penilaian. Nah, di modul 2 kawan-kawan akan disajikan beberapa pertanyaan atau kuesioner penilaian kawan-kawan tentang fasilitator dan instruktur. Nah, seperti ini. Jadi di sana pada intinya untuk penilaian terhadap fasilitator dan instruktur ini kawan-kawan akan mengisi kuesioner tentang penilaian kawan-kawan terhadap fasilitator dan instruktur. Tinggal diikuti saja instruksi yang ada di dalamnya ya seperti itu. Nah, itu untuk modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut ke modul 2.2. Oke, di modul 2.2, nah setelah mempelajari pembelajaran berdiferensi di modul 2.1, di modul 2.2 kawan-kawan akan mempelajari pembelajaran tentang sosial dan emosional. Oke, kita klik. Nah, pendahuluan pembelajaran sosial dan emosional PSE ya, biasa disingkat. Dari pendahuluan ada kata-kata pendahuluan, kawan-kawan tinggal next sampai 100%. Kemudian komunikasi fasilitator. Nah, biasanya ini seperti yang tadi. Nah, ini diskusi kawan-kawan dengan fasilitator dan peserta yang lain. Yang satu fasilitator dengan kawan-kawan ya. Oke, kemudian daftar hadir. Di daftar hadir ini seperti di modul 2.1 kawan-kawan perhatikan hari ya, waktu dan tanggal kapan kawan-kawan harus memasuki eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, refleksi terbimbing mandiri, elaborasi pemahaman ya. Jadi disesuaikan di sini ada harinya di bawah, ada harinya. Nah, kawan-kawan tinggal harus presisi ya. Contoh, jika eksplorasi konsep tanggal 2 Januari, contoh ya tanggal 2 Januari. Nah,
kawan-kawan harus mengklik atau mengerjakan tugas eksplorasi konsep di tanggal 2 itu. Jadi jangan lewat, jangan terlalu cepat, jangan terlambat seperti itu ya. Itu saran dari Pikal untuk memenuhi daftar hadir agar 100% seperti itu. Kemudian mulai dari diri. Kita lihat mulai dari diri seperti biasa. Kawan-kawan akan digali pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan diberikan pertanyaan dan kawan-kawan harus menjawabnya seperti itu. Eksplorasi konsep. Nah, di sini yang unik di eksplorasi konsep modul 2.2 itu kawan-kawan, di sini belum disebutkan. Nah, seperti ini tampilannya, kawan-kawan tinggal membaca dengan seksama. Nah, yang unik di sini nih. Kawan-kawan akan diberikan beberapa kasus seperti itu ya, tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, seperti ini. Seperti mana ya? Nah, 5 kasus ya. 5 kasus, jadi kawan-kawan akan diberikan 5 kasus tentang contoh tentang permasalahan apa saja yang dihadapi di sekolah. Nah, ini untuk kasus-kasusnya ya, ada 5 kasus, ini kasus 1. Nah, seperti ini Ibu Adriana telah. Nah, kawan-kawan tinggal menjawab. Nah, ini ada pertanyaan. Setelah kawan-kawan membaca kasusnya, nah kawan-kawan akan ditugaskan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini ya, tinggal tambah pertanyaan baru dan kawan-kawan langsung ketikkan jawaban kawan-kawan. Nah, seperti halnya juga dalam kasus 2, kasus 3, kasus 4, dan kasus 5. Seperti itu, kawan-kawan akan disajikan bacaan tentang kasus atau tulisan tentang kasus yang terjadi. Nah, kawan-kawan tinggal menjawab atau merefleksikan kasus yang telah kawan-kawan baca. Seperti itu ya, sama dengan kasus yang tadi, yang kasus 1 ya, 2, 3, 4, 5 sama tampilannya dengan kasus 1 seperti itu. Kemudian ruang kolaborasi. Nah, ini untuk Pikon kalau tidak salah. Nah, ini Pikon atau web meeting kawan-kawan dengan fasilitator. Jadi fasilitator akan menjelaskan tentang materi penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional dalam 3 ruang lingkup, yaitu rutin, terintegrasi dalam apel, dan protokol. Nah, saran dari Pikal, kawan-kawan ini harus untuk modul ini, untuk modul 2 ini kawan-kawan harus benar-benar mengikuti dengan seksama, karena jika kawan-kawan terlambat atau bukan terlambat, tidak membaca dengan seksama, kawan-kawan tidak akan mengerti apa yang dijelaskan tentang modul ini gitu ya. Jadi diusahakan dengan seksama, baris per barisnya itu dipelajari dengan baik seperti itu ya. Nah, kemudian di sini di ruang kolaborasi, setelah kawan-kawan memahami pemahaman di atas, kawan-kawan akan ditambahkan pengetahuannya oleh fasilitator apa itu pembelajaran sosial dan emosional. Nah, fasilitator juga akan memberikan tugas, tinggal kawan-kawan menyelesaikan tugasnya. Kalau tidak salah tugasnya itu secara diskusi ya, dari sini diskusi dengan kelompok lain, dibagi nanti kelompoknya oleh fasilitator. Nah, ini di ruang kolaborasi 1, kawan-kawan akan menerima materi dan diberikan tugas kelompok. Nah, di kolaborasi 2-nya, ruang kolaborasi 2-nya, kawan-kawan mempresentasikan apa yang sudah kawan-kawan diskusikan dengan teman kelompok kawan-kawan seperti itu. Nah, ini tuh. Nah, setelah kawan-kawan mempresentasikan, kawan-kawan mengunggah hasil dari diskusi kawan-kawan ya di sini. Jadi pada intinya unggahan di sini tugas kelompok yang diunggah oleh masing-masing seperti itu, tapi tugasnya kelompok seperti itu. Kemudian refleksi terbimbing seperti yang tadi, jadi kawan-kawan akan merefleksikan apa saja pembelajaran yang sudah didapat sampai saat ini. Bukan sampai saat ini, tapi sampai modul 2.2A6 ya. Apa saja yang kawan-kawan tinggal menuliskan apa saja yang kawan-kawan sudah pahami dan sudah mengerti seperti itu dari pembelajarannya.
Oke, demonstrasi kontekstual. Nah, di sini kawan-kawan ditugaskan untuk mendemonstrasikan secara kontekstual pembelajaran sosial dan emosional. Nah, tinggal kawan-kawan sekali lagi ikuti langkah-langkah seperti ini nih. Nah, langkah-langkah yang dapat diikuti. Setiap tugas yang diunggah, Pikal menyarankan untuk mencermati apa yang diinginkan oleh LMS, seperti itu. Tugas apa yang harus dikirimkan ya. Oke, intinya harus mencermati itu apa yang diinginkan dari LMS, seperti itu. Kemudian elaborasi pemahaman. Nah, ini pemahaman tambahan dari instruktur ya. Ini bersama kalau tidak salah ada 50 peserta kalau tidak salah, atau 20 lah pokoknya. Di sini kalian akan belajar dengan instruktur itu dalam jumlah yang banyak. Tidak, kalau dengan fasilitator 10 orang. Nah, kalau dengan instruktur itu bisa 50 orang CGP ya. Oke, koneksi antar materi. Nah, seperti biasa koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional seperti yang modul 2.1. Jadi kawan-kawan kaitkan materi filosofi Kajar Dewantara, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, ditambah dengan ini pembelajaran sosial dan emosional. Nah, setelah selesai kawan-kawan tinggal mengunggahnya. Nah, ini. Jadi buatlah bisa peta konsep, peta pikiran, mind map, spider web dan lain-lain, video ataupun PowerPoint dan lain-lain. Jadi usahakan yang jelas ya, yang unik, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari fasilitator. Nah, aksi nyata. Oke, kita aksi nyata. Nah, aksi nyata ini ini nih kegiatan untuk mendorong. Nah, seperti ini, membuat RPP kalau tidak salah ya. Membuat RPP yang terdapat unsur diferensiasi konten, proses dan produk, dan terdapat teknik kegiatan untuk mendorong 2 dari 5 kompetensi sosial emosional. Nah, jadi kawan-kawan harus pada intinya mencermati dan dengan seksama mempelajari modul apa saja materi yang diajarkannya. Karena kalau tidak mengerti, kawan-kawan akan sulit mengerjakan tugas yang diberikan, seperti itu ya. Oke. Nah, ini aksi nyata. Jadi kawan-kawan mengunggah 2. Nah, ini seperti bukan Pikal ini. Teman-teman ya. Jadi setelah kawan-kawan mengunggah di aksi nyata di 2.2A10, kawan-kawan juga harus mengunggah di 2.2A10.1 ya. Jadi 2 kali unggahan. Jadi kalau ini tugas kawan-kawan sendiri, nah kalau ini bisa dilihat oleh semua peserta ya, semua peserta yang lain dengan satu fasilitator yang sama, seperti itu. Kemudian penutup. Nah, di penutup ada kata-kata penutup next 100% otomatis tercentang. Nah, ini seperti tadi di akhir modul 2.2 kawan-kawan akan ditugaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk penilaian terhadap fasilitator dan instruktur ya. Kawan-kawan tinggal selesaikan tugasnya atau pertanyaannya. Oke, itulah modul 2.2. Oke, yang terakhir modul 2.3. Nah, untuk modul 2.3 kawan-kawan akan mempelajari tentang kucing. Nah, di sini ya. Setelah tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di modul 2.3 kawan-kawan belajar tentang kucing. Oke, kita langsung klik pendahuluan. Oke, di daftar hadir kita lanjut lagi di daftar hadir. Nah, seperti biasa, jadi kawan-kawan tinggal menyesuaikan daftar hadir dengan waktu yang tertera ya. Oke, kita lanjut mulai dari diri. Sebentar. Wah, mulai dari diri. Nah, ini
kawan-kawan akan menjawab pertanyaan yang menggali seberapa paham kawan-kawan tentang konsep kucing di sekolah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke eksplorasi konsep. Nah, di sini kawan-kawan akan mengeksplor konsep dari pembelajaran kucing ya. Nah, ini kawan-kawan tinggal baca dengan seksama. Kita lanjut, klik ke eksplorasi konsep 23A4.1. Oke, nah di sini kawan-kawan harus menjawab pertanyaan. Kalau tidak salah ini pertanyaannya tentang kasus lagi kalau tidak salah ya. Nah, ini seperti sama yang tadi, komunikasi yang memberdayakan. Nah, ini kalau tidak salah ini berbentuk video. Kemudian Tirta. Nah, ini konsep model Tirta sebagai model kucing. Nah, seperti itu ya. Pada intinya kawan-kawan harus secara detail dan seksama sub materi dari yang disajikan oleh LMS. Nah, ini kalau tidak salah ini video tentang contoh ya, contoh proses kucing. Ya, di sini video ini ada seorang guru dan murid yang jadi ada seorang guru yang sedang memberikan kucing kepada muridnya itu dan muridnya itu sedang sedang dalam masalah. Nah, si guru ini sedang menerapkan contoh dari kegiatan kucing itu ya. Oke, lanjut. Ruang kolaborasi. Nah, seperti biasa di ruang kolaborasi ini kawan-kawan akan diberikan materi oleh fasilitator ya tentang pembelajaran komunitas praktis untuk melakukan praktik kucing ya. Nah, di sini ada waktunya disesuaikan ya. Oke. Kemudian kolaborasi seperti biasa. Jadi ruang kolaborasi 1 diberikan pemahaman dan tugas dan diberikan kelompok. Dan di ruang kolaborasi 2 kawan-kawan mempresentasikan dengan kelompok kawan-kawan seperti itu ya. Nah, setelah itu diunggah hasil diskusi dengan kawan-kawan, dengan peserta lain, kawan-kawan diunggah. Jadi satu hasil diskusi untuk semua anggota seperti itu ya. Kemudian refleksi terbimbing. Nah, di sini kalau tidak salah kawan-kawan merefleksikan apa yang sudah dipahami dan apa yang timbul dari pemahaman baru dari kawan-kawan ya. Kawan-kawan, nah di sini tinggal mengetik saja apa yang kawan-kawan pelajari. Oke, demonstrasi konstekstual. Nah, di sini seperti biasa kawan-kawan harus mendemonstrasikan secara konstekstual praktek kucing itu. Kalau tidak salah kawan-kawan harus melakukan praktek kucing langsung baik dengan murid, dengan guru, dengan teman sejawat, kawan-kawan seperti itu. Nah, jangan lupa Nah, di sini baca dengan seksama instruksi dari LMS ya. Jika kawan-kawan diinstruksikan selama 20-30 menit, diusahakan kawan-kawan harus melakukan proses kegiatan kucing ini selama 20 menit lebih ya. Seperti itu. Nah, itu saran dari Pika. Kemudian ini elaborasi pemahaman. Untuk pemahaman menambah wawasan kawan-kawan dengan instruktur ya, seperti itu. Koneksi antar materi. Oke, seperti di modul sebelumnya, kawan-kawan harus mengaitkan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, dan tentang pembelajaran kucing ya, dikoneksikan dengan dalam berbentuk redaksi ya. Jadi pemahaman kawan-kawan sampai pembelajaran kucing ini. Nah, ini aksi nyata kucing. Nah, dari aksi nyata kucing ini langsung mempraktikkan ya
di depan pendamping saat pendampingan, bagaimana proses kucing itu dilaksanakan di depan teman sejawat ataupun dengan murid, tetapi di depan pendamping saat pendampingan keempat seperti itu. Tinggal ikuti arahan ini saja kawan-kawan. Nah, kemudian ini aksi nyatanya merefleksikan secara tertulis ya. Jadi kawan-kawan tinggal tambahkan topik baru apa saja yang dialami setelah melaksanakan kucing di depan pendamping seperti itu. Terakhir penutup. Nah, penutup ada kata-kata penutup ya seperti yang biasa. Kemudian nah, seperti yang di modul 21 dan 2.2 kawan-kawan akan diberikan pertanyaan dalam penilaian terhadap fasilitator dan instruktur. Ya, jadi kawan-kawan tinggal. Nah, di sini pada saat lokakarya, jadi kawan-kawan akan di akhir lokakarya akan melaksanakan secara bersama-sama tes akhir paket modul 2. Seperti itu ya. Untuk waktunya disesuaikan ya. Kita lihat. Nah. Sudah di sini nih. Tes akhir paket modul 2 ya. Jadi kawan-kawan setelah melaksanakan kegiatan lokakarya, kawan-kawan secara bersama-sama dengan peserta yang lain di satu ruangan, di satu pendamping dengan satu pendamping itu akan mengisi tes akhir paket modul 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah tampilan dari paket modul 2 ya. Yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, modul 2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, dan pembelajaran modul 2.3 tentang pembelajaran model Tirta ya untuk kucing seperti itu, pembelajaran kucing dengan model Tirta. Nah, itulah pembahasan yang bisa Pikal sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Pikal Digital, channel Aduhai, berbagi segala hal. Semangat berbagi, teruslah memberi, jangan pernah berhenti sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.